Salam sejahtera, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kembali pada saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul kebenaran yang berasal daripada Allah. Roma pasal 10 ayat yang ketiga, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takut kepada kebenaran Allah. Mari kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, pada saat ini kami bersyukur dan kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Oleh sebab itu berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mengimani dan melakukannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seringkali kita menganggap kebenaran itu sebagai hal yang relatif. Artinya, kebenaran berlaku di suatu daerah belum tentu menjadi kebenaran yang berlaku di daerah yang lain. Kebenaran di suatu budaya belum tentu menjadi kebenaran pada budaya yang lain. Bahkan kebenaran di dalam suatu agama belum tentu menjadi kebenaran di agama yang lain. Mari kita akan mempelajari beberapa ciri kebenaran yang menyelamatkan. Kebenaran yang menyelamatkan ialah yang pertama, kebenaran yang terpancar dari Allah. Artinya apa? Kebenaran yang menyelamatkan adalah kebenaran yang bersumber daripada Allah, berasal daripada Allah, terpancar dari Allah. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takut kepada kebenaran Allah. Roma 10 ayat yang ketiga. Yang kedua, kebenaran yang terpusat kepada Kristus. Ya, di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang keempat mengatakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, sehingga kebenaran diperoleh oleh tiap-tiap orang. Ya saudara-saudara, memang Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, dan tidak dapat disangkal bahwa hukum Taurat adalah berasal dari Allah dan mempunyai nilai-nilai kebenaran. Namun, kebenaran yang terkandung dalam hukum Taurat bukanlah hakikat keselamatan, melainkan bayang-bayang keselamatan. Jadi kebenaran yang terpusat kepada Tuhan Yesus Kristus itulah kebenaran yang menyelamatkan. Yang ketiga saudara, kebenaran yang menyelamatkan adalah kebenaran yang tersalur melalui iman. Di dalam Roma 10 ayat yang ke-9 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan selanjutnya dijelaskan bahwa kebenaran yang menyelamatkan adalah kebenaran yang disalurkan melalui iman. Patut dijelaskan bahwa kedudukan iman dalam keselamatan bukanlah sebagai pelaku. Kita tidak diselamatkan oleh iman, melainkan oleh Yesus Kristus. Kedudukan iman bukan pula sebagai objek. Kita tidak diselamatkan dengan iman, tetapi diselamatkan melalui iman. Jadi iman adalah sarana atau saluran atau channel untuk mendapatkan dan merasakan keselamatan. Ingat, kebenaran yang menyelamatkan adalah kebenaran yang berasal dari Allah yang diproyeksikan dan dinyatakan di dalam Yesus Kristus, kemudian disalurkan kepada manusia melalui iman kita. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah kami menyadari bahwa kebenaran yang menyelamatkan itu adalah kebenaran yang terpancar daripada Allah sendiri. Kebenaran yang terpusat kepada Tuhan Yesus Kristus dan juga kebenaran yang tersalur melalui iman. Terima kasih Tuhan, biarlah kami akan mengimaninya sehingga kami sungguh-sungguh merasakan, menyadari dan menikmati kebenaran yang
menyelamatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.